selamat sore. Saya Cinta Rafa selaku pewawancara narasumber ingin melakukan wawancara nih mengenai Icon UC 2022. Di sini saya bersama siapa? Ya, saya Ica Anissa Aprilia. Oh iya, ada beberapa yang pengen kita tanyain nih. Yang pertama ini dalam rangka apa sih diadain acara Icon UC ini? Ya kalau dalam rangka apa, sebenarnya nggak dalam rangka apa-apa sih, dalam artian kayak acara Iconus ini emang khusus karena acara tersebut gitu. Jadi Iconus ini di acara yang digagas gitu oleh Kementerian Agama, dan memang acara ini acara rutin yang dilaksanakan 2 tahun sekali gitu, yang mana tuan rumahnya itu beda-beda gitu dari setiap PTKI. Jadi kalau yang pertama itu sempat di Aceh kalau nggak salah ya. Nah, untuk tahun sekarang itu di IAIN Syahrir Jati Cirebon gitu, dan yang harusnya tuh sebenarnya dilaksanakan pada tahun 2020, cuman karena emang ada pandemi jadi acara ini tertunda dan baru bisa terlaksana sekarang gitu. Seperti itu ya. Untuk pertanyaan yang kedua ini, kira-kira acara Icon UC ini bertujuan buat apa ya dari sisi positif? Kalau tujuan dan sisi positif itu kan acara ini merupakan acara pengabdian lah istilahnya gitu. Jadi setiap PTKI itu diamanahi untuk mengabdi ke beberapa wilayah gitu, dalam artian KKN lah bahasanya gitu ya. Yang nantinya hasil dari pengabdian tersebut dibuatkan paper atau karya tulis, dan karya tulis tersebut dilombakan gitu. Dan setelah dilombakan itu ada beberapa yang terseleksi, dan yang terseleksi itu baru bisa menghadiri konferensi internasional di sini di Syahrir Jati Cirebon, dan mereka mempresentasikan hasilnya lalu didiskusikan bersama-sama gitu. Nah terus sisi positifnya ya tentunya kan ini acara pengabdian ya, jadi sebelum mereka membuat karya tulis ada pengabdiannya terlebih dahulu. Itu kalau bisa dibilang Icon UC ini puncaknya gitu dari hasil pengabdian tersebut gitu. Terus sisi positifnya, jadi PTKI atau aktivitas akademik gitulah itu bisa turun langsung gitu ke lapangan masyarakat gitu. Jadi masyarakat itu bisa langsung berbaur lah dengan kita, dengan selaku mahasiswa ataupun dosen gitu. Jadi ketika ada permasalahan dalam lingkungan masyarakat itu bisa dipecahkan bersama-sama, bisa dibuatkan solusi bersama kami gitu, bersama perwakilan dari PTKI. Terus juga di dalam acara Icon UC ini ada keseruan apa aja sih di malam kita? Iya, jadi Icon UC ini tidak hanya sebatas konferensi internasional yang menghadirkan pembicara dari luar aja ya. Jadi di dalamnya juga ada beberapa agenda gitu ya. Yang pertama itu seperti opening ceremony, dan opening ceremony itu memang dihadiri oleh berbagai pejabat kan istilahnya gitu. Ada dari wakil wali kota, terus ada juga dari beberapa tokoh agama, kemudian rektor PTKI itu pada hadir semua gitu kan ya ke sini gitu. Walaupun enggak semua, tapi beberapa ada yang hadir, rektor dari perguruan tinggi keagamaan Islam. Terus setelah itu ada juga dinner di pendopo bupati gitu ya, ketika malam harinya gitu, hari pertama. Terus keesokan harinya yang merupakan inti dari Icon UC-nya tersebut ada konferensi internasional yang tadi udah disinggung juga ya, menghadirkan pemateri dari luar, itu dari Australia dan juga dari satunya Amerika atau mana ya, lupa lagi deh. Terus setelah konferensi internasional itu, jadi kan peserta itu dibagi-bagi, ada peserta delegasi, ada peserta delegasi konferensi, ada delegasi training, ada delegasi expo gitu. Nah jadi untuk yang delegasi konferensi ini, mereka itu selain ikut konferensi internasional, setelah itu mereka itu memaparkan hasil karya yang tadi aku sebutin. Hasil karya itu dipaparkan di depan juri lah istilahnya, di depan penguji gitu. Terus setelah itu ada juga training part gitu ya, ada training ABCD, terus ada juga expo. Expo itu istilahnya seperti pameran lah, pameran. Jadi setiap PTKI yang hadir itu memamerkan hasil pengabdiannya, hasil KKN-nya gitu. Dan KKN-nya di daerah kepulauan, mereka punya produknya masing-masing gitu. Yang KKN-nya di daerah dataran dan lain sebagainya, pokoknya mereka itu memamerkan produknya gitu. Jadi selain kita mengabdi tapi juga kita ngeluarin produk gitu
Iya, jadi membuat produk juga gitu. Jadi ketika pengabdian itu harus ada sesuatu yang dihasilkan. Dan ada juga apa yang namanya tuh festival Santri Nusantara itu ya, yang lomba hadroh sama lomba vokal ready. Dan di akhir ada awarding. Awarding itu penghargaan untuk PTKI yang hadir gitu, dan ditutup dengan di hari ketiga itu ada apa sih namanya itu, city tour, jalan-jalan Cirebon. Oh, baik-baik. Lalu untuk ini juga bagaimana sih perasaan Ica gini sebagai mahasiswa IAIN bahwa mengetahui jika acara besar ini diselenggarakan di kampus kita nih? Ya tentunya bangga, karena jadi kampus kita ini bisa terekspos oleh luar gitu ya, bukan hanya oleh sekitaran Jabodetabek aja gitu, tapi yang dari Aceh, kemudian dari Sulawesi, Kalimantan gitu ya, itu bisa langsung tahu gitu bahwa ini loh IAIN Cirebon gitu, terus bisa membranding nama kampus kita juga gitu kan. Nah, sekarang ngasih tanggapan nih, gimana tanggapan Ica sebagai panitia ya dalam acara internasional ini, Conference on University atau Icon UC ini, tentang kendala-kendala yang terjadi pada saat acara? Iya, kalau untuk kendala sebenarnya nggak terlalu signifikan banget ya, kalau misal dalam rundown yang gitu ya mah ya, itu overall semuanya berjalan sesuai dengan konsep acara. Cuman sedikit terkendala itu dengan cuaca. Jadi cuaca ini kan lagi tidak menentu ya, jadi apalagi di hari itu lagi musim hujan gitu, lagi ada hujan, terus ada juga petir gitu kan. Nah itu menghambat opening ceremony. Ketika opening ceremony yang harusnya dilaksanakan jam 3 itu molor menjadi jam setengah lima sampai jam 5 lah. Dan itu karena apa? Selain karena hujan, karena mati lampu juga. Karena mati lampu, terus jadi semuanya terhambat gitu. Tamu-tamu pun terpaksa untuk nunggu lampunya nyala. Dan di situ juga ada beberapa insiden kayak tamu dari luar tuh ada yang kecelakaan karena ya cuaca ini. Dan di hari kedua pun sama gitu, terkendalanya sama hujan gitu. Jadi expo itu yang harusnya itu beres sampai jam 4, ini jam 3 itu udah pada bubar mereka ke hotel yang expo karena ya hujan gitu. Jadi mereka itu tidak maksimal di expo itu. Sudah cukup banyak ya pertanyaannya, kita sudah tutup. Terima kasih Ica selaku sudah menjadi narasumber. Ya. Selamat sore, saya Cinta Dewi, selaku pewawancara narasumber yang kedua. Di sini saya bersama Dara Pusaka Al-Fatihah selaku juara kedua dari lomba nyanyi kompetisi di Icon UC ini. Pertanyaan yang pertama adalah, Dara itu belajar nyanyi sejak kapan? Untuk belajar bernyanyi, saya belajar bernyanyi secara otodidak, belum ada les atau semacamnya. Dimulai dari mengulik dari suatu kesukaan dan bisa. Lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu sebelumnya Dara itu pernah tidak sih mengikuti ajang perlombaan nyanyi sebelum menjadi juara kedua dalam acara Icon UC ini? Saya sebelumnya pernah ikut lomba nyanyi pada saat saya duduk di bangku SMP untuk mewakili SMP saya di tingkat kabupaten di acara FLS 2M, dan waktu itu saya belum selesai nyanyi dan akhirnya belum masuk 10 besar kompetisi. Pertanyaan ketiga, bagaimana awal Dara ini bisa ikut dan bisa lolos dalam perlombaan menyanyi dan menjadi juara kedua dalam lomba top ini dari acara Icon UC ini? Saya awalnya sih ya kayak biasa, kayak awal orang coba aja, kayak yakin dan gak yakin gitu, dan coba uji mental. Dan akhirnya karena saya udah memutuskan buat ikut, ya mau gak mau saya harus tanggung jawab gitu sama keputusan saya. Akhirnya saya tetap melanjutin, dan waktu itu saya ngerasanya saya kurang maksimal sih. Dan waktu itu saya sempat komunikasi sama mama, gimana nih mah gitu, saya udah tampil tapi kurang maksimal. Terus kata mama, ya udah yang penting kamu udah berusaha dan kamu udah tampil dengan baik gitu. Terus kata mama, rasanya nggak akan
mungkin saya menggali rasa semangat saya. Pertanyaan kelima, setelah dinyatakan Dara menjadi juara kedua, hal apa sih yang pasti kan Dara ini mengabarkan orang tuanya. Nah, tanggapan dari orang tua Dara ini ketika dinyatakan sebagai juara itu bagaimana? Untuk tanggapan orang tua saya ketika mengetahui saya juara 2, apalagi di ajang yang lumayan besar ini ya, orang tua saya yang awalnya mungkin awalnya karena saya patah semangat pada waktu itu, karena saya merasa yang gak yakin gitu bakal ikut juara 2, orang tua saya udah menyemangatin saya, akhirnya mungkin di situ kita sama-sama pesimis dan orang tua saya nyoba untuk buat menyemangatin saya. Kemudian ada keputusan ikut juara 2 dan orang tua saya alhamdulillah bahagia dan ya insya Allah bangga. Lanjut ke pertanyaan ke-6 ya, apakah ada pesan-pesan dari teman-teman sendiri ke kamu? Pesan, saya tipe orang yang kalau ada apa-apa nanya ke orang-orang terdekat saya sih, dan orang-orang terdekat saya selalu ngasih pesan ke saya kayak lo tuh bisa gitu, lo tuh bisa, jangan terus-terusan ngerasa pesimis gitu. Intinya ya lo berhasil melewatin yang lalu-lalu gitu, buat di titik ini tuh nggak semudah itu dan lo bisa gitu. Ya pesan-pesan dari temen-temen sih intinya jalanin aja apa yang dilakukan dan terus gali apa yang punya. Pertanyaan terakhir ya Dara ya, apakah ada sosok penyanyi Indonesia yang menjadi idola serta dapat memberikan motivasi, itu siapa ya Dara? Kalau lebih spesifik sih nggak ada ya, paling saya kalau suka sama penyanyi Indonesia itu saya lihat teknik vokalnya aja, kayak saya suka sama Sifan gitu, kayak Malini, mungkin seperti itu. Kalau suka lebih spesifik nggak ada. Dan untuk motivasi mungkin di setiap penyanyi, di setiap hal, di setiap jalan mungkin emang bisa memotivasi diri kita gitu, jadi semuanya memotivasi. Mungkin pertanyaannya udah selesai ya Dara, bukan saja. Mungkin saya ucapkan terima kasih dan selamat menjalankan aktivitas kembali.